Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Indonesia Raya TV. Pemilihan umum 2024 sudah selesai diadakan. Berbagai masalah sudah dilewati, maupun ada pula masalah baru yang akan datang lagi. Siap menjalankan pemilu yang jujur dan adil, yang dipercaya oleh rakyat. Pencoblosan dalam rangka Pemilihan umum 2024. Sejak awal, proses pemilu ini banyak diwarnai dengan cara-cara yang dianggap sangat menyalahi aturan yang ada. Mulai dari wacana presiden 3 periode, tambah masa jabatan, dan akhirnya masalah pencalonan anak dari Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang dianggap banyak orang. Hal ini dianggap cacat hukum. Akan tetapi setelah hari pemilihan 14 Februari, ternyata menurut perhitungan cepat, pasangan Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara terbanyak. Walaupun hasil final pemilu ini akan sah setelah KPU mengumumkannya secara resmi nanti. Sebelum diadakan pemilu ini, banyak terjadi gesekan-gesekan, terutama di kubu pasangan 02. Suatu hari Dr. Koni Rahakundini Bakri bertemu dengan ketua tim pemenangan pasangan 02 Ruslan Rosani. Menurut Koni, dia diminta untuk bergabung dengan kubu 02 dengan ditawari posisi wakil menteri plus 1 buah mobil apabila pasangan ini menang. Tapi Koni menolak karena dari awalnya dia tidak begitu cocok dengan cawapres yang dipilih oleh Prabowo. Saya bukan siapa-siapa, akan bisa dari luar, hanya advisor. Mana mungkin tiba-tiba saya ke halo, saya mau apa gitu, which is not me at all gitu kan. Nah kemudian karena saya bilang tidak mungkin, ditawarkanlah saya Jeep Bentley First Edition. Anda Google aja, di Indonesia itu baru 2 ada Jeep Bentley First Edition, harganya 11 miliar. Dan itu saya tolak. Kenapa? Karena saya tidak mau dijadikan alat untuk diviralkan bahwa oh, akademisi satu itu dari ini. Oke, clear ya? Jadi 2 sebenarnya ditawarkan. Posisi wamen yang saya tertawakan, bukan saya terima, saya tertawakan. Waduh, nggak mungkin banget. Ngarang karena saya kenal Mr. X. Mungkin kalau saya nggak kenal Mr. X, saya percaya aja. Lah, Mr. X itu dewa loh. Saya nggak akan sebut nama. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali. Jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto, didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk gelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Itu yang ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunnya deh. Apa? Tahun sama bulan. Aku nggak tanya segitu detailnya. Jadi maksud aku tuh waktu aku ngomong kayak gitu tuh orang jadi tahu, nggak mungkin gue bohong lah. Gue nggak pernah bohong. Jadi kalau ada yang bilang gue tukang fitnah, halo kemana aja lu? Kalau tukang fitnah gue nggak mungkin ngajar di mana-mana. Atas pernyataan dari Koni ini, tim 02 melaporkannya ke polisi. Berikut bantahan dari Koni. Tentang bantahan utama, cerita Pak Prabowo akan 2 tahun. Ini kan jadi rame kan? Ketika terpilih, gini aja komentar saya. Saya memahami kalau pada panik. Oke. Tapi saya mendapatkan perkuatan informasi itu. Jadi bukan cuma diomongin ke saya oleh Pak Ambasador Rosan, tapi juga pernah didengar oleh Bapak Hasto Kristianto dalam pertemuan pengusaha di Singapura. Jadi kalau habis ini mau tanya sama Pak Hasto, Sekjen PDIP, silahkan. Ternyata bukan saja Pak Rosan menyatakan pernah kepada saya,
even Pak Prabowo di Singapura depan para pengusaha menyatakan hal yang sama, yang beda tahunnya. Pak Rosan bilang ke saya hanya 2 tahun. Kalau Pak Prabowo bilangnya di atas panggung hanya 3 tahun. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, menurut saya ini yang tidak boleh terjadi. Oke, ini udah hampir selesai, sabar ya. Apapun yang dilakukan, saya percaya Excellency Rosan ini menghadapi tantangan kampanye yang beliau pimpin. Ada beberapa hal yang kita bisa rasakan, tekanan-tekanan itu ya. 1, dugaan adanya kabar yang beralasan tentang exit poll suara luar negeri tanggal 12 kemarin yang diduga jauh dari keberhasilan 02. Nomor 2, adanya beredar dugaan yang beralasan perbincangan publik terkait perusahaan Ceko, kawat Greco pada kedubes Amerika dan dibalas oleh keterangan jubir Menhan yang menurut saya tidak substansial, boleh dong saya nilai, dan saya bisa bayangkan sibuk mengkonternya itu seperti apa. Nomor 3, adanya perbincangan publik dan medsos yang masif terkait dugaan yang beralasan obrolan suara 08 dan pihak Qatar. Keempat, adanya launching film dokumenter film Dirty Vote kemarin jam 11 dengan pembicara utamanya 3 ahli tata negara. Jadi bukan ahli tata negara biasa-biasa, ini bukan kaleng-kaleng, ini 3 ahli banget ya. Nah, yang terakhir lagi tadi malam adanya undangan acara diskusi koalisi masyarakat sipil menuntut kejelasan resmi tentang dokumen kawat Greco, rekaman suara dan bukti tertulis. Sekali lagi ya, batal itu mesti ada bukti tertulis. Pembatalan Mirage berikut nilai penalti pembatalan yang harus dibayar oleh Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan, selama ini saya diam ketika ada yang menyerang saya, harkat saya, martabat saya, kehormatan pribadi saya. Seperti beredarnya file BAP saya sebagai saksi, catat ya, saksi, catat lagi nih, saksi di Mahkamah Militer pada 2013 yang beredar di sosial media X minggu lalu. Sekarang sudah di-take down oleh Panglima TNI. Lalu kemudian ada hujan pesan di jalur WhatsApp group mulai tadi malam yang intinya berisikan siapa Koni. Ada 2 serial tulisan yang isinya full hoax, karangan, fitnah terkait kehidupan pribadi saya dan diplesetkannya pernyataan-pernyataan saya. Bagi saya, ini adalah konsekuensi logis dari apa yang akan terus saya suarakan dan perjuangkan untuk sebuah negara Indonesia yang lebih maju, yang demokratis, yang berkeadilan, yang menjunjung tinggi konstitusi. Rilis ini saya akan tutup dengan pernyataan, "You ask for war, and this is my war declaration." Hai anak bangsa yang berhati dan berpikiran benar, berhentilah untuk diam dan jangan takut. Gunakan kewarasan berpikir dan jangan mundur atau gentar. Karena isu yang kita hadapi ini bukan cuma isu pilpres, tetapi isu lebih besar tentang keberlangsungan negara Indonesia di masa depan. Terkait press release dari His Excellency Rosan, saya hanya sepakat satu kata. Biarlah masyarakat yang menilai dan Tuhan yang Maha Kuasa membantu makhluknya yang berdiri dalam kebenaran. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Benarkah pemilu kali ini akan menghasilkan 2 presiden? Kita lihat saja nanti. Sekian dari saya. Jika Anda suka, silahkan komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.